Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, gua bakal ngebahas terkait soal UAS 2017-2018 materi akuntansi pusat dan cabang. Nah, kita langsung aja ya. Jadi di soal ini, PT Alfa Retail merupakan perusahaan retailer yang mempunyai 2 buah kantor cabang. Pembukuan cabang dilakukan secara terpisah. Pengiriman barang dari pusat ke cabang ditagihkan dengan margin 20%. Semua aset tetap dicatat di pusat dengan depresiasi 5 tahun garis lurus tanpa nilai sisa. Saldo awal inventory cabang 1 sebesar 60.000. Setengahnya dikirim dari kantor pusat dan sisanya dibeli vendor luar. Saldo awal inventory cabang 2, 60.000, 70%-nya dari vendor luar. Biaya standar pengiriman kantor pusat ke cabang 1 adalah 250 dan kantor pusat ke cabang 2 itu $300. Nah, berarti poin penting yang bisa di-highlight di sini adalah yang pertama, pengiriman barang kalau misalnya pusat ngirim ke cabang itu markup-nya itu tuh 20%. Terus semua aset tetap itu dicatat oleh pusat, disusutinnya 5 tahun tanpa nilai sisa. Berarti nanti pusatnya yang bakal nyatet si PPE-nya. Si cabang nggak nyatet PPE. Terus yang ketiga, biaya standar pengiriman pusat ke cabang adalah 250, ke cabang 2 300. Ini gunanya buat apa? Ini gunanya kalau misalnya ada transaksi antar cabang kayak di video materi itu jumlah maksimal yang bisa dicatat adalah jumlah biaya freight in dari pusat ke cabang tersebut. Terus saldo awal inventory cabang 1 $60.000, 50%-nya dari vendor luar, terus yang cabang 2 $60.000, 70%-nya dari vendor luar. Kita langsung masuk ke soal aja. Sabar ya, kita crop dulu. Ini, pada tanggal 1 Januari, pusat mengirim inventory ke cabang 1 dengan kos freight in-nya 250. Terus ke cabang 2 dengan kos 50.000 dan biaya kirim 300. Berarti waktu tanggal 1 Januari ini ada 2 transaksi. Yang pertama kita ke cabang 1 dulu nih. Kalau misalnya pusat ngirim ke cabang 1, berarti kan akunnya branch, terus shipment to branch. Nah, shipment to branch-nya itu kan 40.000, kosnya 40.000. Nah, kita jangan lupa tadi kan ada keterangan nih di soal. Keterangan di soalnya pengiriman barang dari pusat dengan margin 20%. Nah, berarti kita harus cantumin marginnya. Kita harus mencatat unrealized profit branch 1 senilai 40.000 dikalikan sama 20% dengan 8.000. Terus katanya ada biaya kirim 250, berarti cash-nya 250. Total branch-nya di debit adalah 48.250. Lalu di cabang 1 nyatetnya gimana? Nah, cabang 1-nya kan taunya shipment-nya itu tuh 48.000, udah cost ditambah sama unrealized. Nah, berarti shipment from home office-nya dia bakal nyatetnya 48.000. Freight in-nya 250 sesuai sama ini tadi pada home office 48250 gitu. Itu yang cabang 1. Kalau ke cabang 2 gimana? Ke cabang 2 katanya cost-nya 50.000, biaya kirim 300. Berarti sama kayak tadi aja. Shipment to branch 2 50.000, terus upstream-nya itu tuh tinggal 50.000 dikalikan 20%, terus cash-nya 300, branch-nya totalnya. Gitu juga ke cabang 2, shipment from home office. Shipment from home office dia taunya
sebesar cost ditambah unrealized, yaitu 60.000. Terus freak in-nya 300 kan, pada home office 60.300. Terus yang kedua, cabang 2 membeli inventory dari vendor lain. Ini maksudnya vendor lain. Ingat tadi kalau misalnya jurnal beli dari vendor lain, ya udah kita kayak seolah-olah emang membeli biasa aja. Sebesar jurnalnya purchase pada account payable. Ini asumsinya kredit 15.000. Terus abis itu apa nih transaksi 30 Juni? Transaksi 30 Juni, pusat memerintahkan cabang 2 untuk mengirim 25% inventory yang dikirim pada 1 Januari ke cabang 1. Biaya kirim sebesar 260 dibayar cabang 2. Nah, kayak gini maksudnya apa? Di tanggal 30 Juni. 30 Juni ini si cabang 2 ngirim barang ke cabang 1. Nah, berarti kita mulai dari transaksinya cabang 2 dulu aja ya. Nah, katanya itu tuh kan tadi kalau misalnya di video materi kita itu transaksi antar cabang itu dia ngirimnya itu 100%. Nah, kalau ini dia cuma minta 25% dari kepemilikan inventory-nya si cabang 2 ini. Jadi gimana caranya? Berarti kan seolah-olah kalau misalnya transaksi antar cabang kan seolah-olah nanti si cabang 2 ngirim dulu ke kantor pusat, terus kantor pusat bakal ngirim ke cabang 1. Nah, berarti kita itu bakal mengalihkan, kan dia punya shipment from home office-nya 60.000 nih, tapi dia cuma minta 25% dikirim ke cabang 2. Ya udah, berarti shipment from home office-nya dihapuskan, dikreditin 60.000 dikali 25%. Freight in-nya juga sama, 300 ini dikaliin sama 25% gitu freight in-nya. Terus cash-nya 260. Dari mana cash-nya 260? Kita lihat di sini. Biaya kirim sebesar 260 dibayar cabang 2. Berarti cash-nya adalah 260. Nah, terus di cabang 1, dia itu nyatet apa? Nah, berarti kan dia nyatet shipment from home office. Nah, dia kan si cabang 2 ngirimnya 15.000 di kredit. Berarti si cabang 1 bakal mendebitnya 15.000. Shipment from home office itu 15.000. Nah, terus abis itu frag in-nya 250. Kenapa frag in-nya 250? Karena kan tadi kalau misalnya lihat di video materi itu udah dibilangin total biaya frag in yang bakal dikeluarkan itu tuh sebesar tidak boleh melebihi biaya yang biasanya dilakukan oleh kantor pusat. Nah, kita lihat ya di sini. Pertama kali dia kan shipment-nya itu tuh dia itu shipment-nya itu tuh 75 pas pertama kali karena yang terjual 25%, berarti shipment-nya 75. Terus si cabang 2 dia bakal ngeluarin duit 260 lagi. Padahal katanya di sini biaya standar pengiriman dari pusat ke cabang 1 itu cuma 250 dan di sini pasti udah lebih dari 250. Berarti nanti frag in yang dicatat di sini adalah 250 pada home office sebesar 15.250. Terus di kantor pusat nyatetnya gimana? Di kantor pusat berarti kan shipment to branch 2 pada shipment to branch 1. Kenapa? Karena kita lihat di sini ya. Kan ini dari cabang 2 ke cabang 1. Ini kan berarti kan sebelumnya kita udah menjurnal shipment to branch 2 50.000. Karena kita mau menghapuskan ini berarti sebesar 12.500 bakal dikreditin sebesar 12.500. Kenapa 12.500? Karena
50.000 dikali 25%. Jadi bukan 60.000 karena kan pusat aslinya itu emang harganya itu 50.000. Makanya si pusat itu nyatetnya ya 50.000 dikali sama 25% gitu. Jadi harus hati-hati ya di bagian ini. Terus branch 1 itu kita ambil dari saldonya ini home office-nya 15.250. Terus branch 2 kita ngambil dari saldo home office yang ini. Excess freight selisihnya. Terus ada unrealized kan? Nah, unrealized-nya itu kita harus jurnal juga. Unrealized branch 2 pada unrealized branch 1 sama dengan 2.500. Jadi nanti istilahnya ini 12.500 tambah 2.500 hasilnya tetap sama 15.000 gitu. Jadi kita bakal ngejurnal 3. Kita menghapuskan shipment to branch-nya, terus kita mindahin saldo branch-nya, dari branch 2 ke branch 1, terus kita mencatat unrealized-nya gitu. Terus 1 Juli cabang 1 membayar beban operasional sebesar 25.000. Nah, kan ini kalau cabang yang bayar, ya udah catat aja operating expense pada cash sebesar 25.000. Terus apalagi nih? 1 Agustus, cabang 2 menerima alokasi beban operasional 20.000 yang dibayar oleh kantor pusat. Nah, berarti kan yang bayar ini kantor pusat. Nah, kita itu bakal menjurnalnya branch 2 pada operating expense, terus yang ini operating expense pada home office gitu. Selanjutnya yang 23 Oktober. Cabang 1 mentransfer uang tunai ke cabang 2 sebesar 5.000. Nah, ingat, transaksi antar cabang harus melibatkan kantor pusat. Nah, berarti kan ini kantor pusat ya, ini kantor pusat, ini kantor cabang 1, ini cabang 2. Jadi kan branch 2 ke branch 1, branch 1 ke branch 2. Berarti nanti akunnya jurnalnya branch 2 pada branch 1 itu 5.000. Terus karena cabang 1 yang nge-transfer, berarti cabang 1 bakal mengkredit cash-nya, home office pada cash. Terus cabang 2 yang menerima, berarti dia bakal ngedebit cash-nya, cash pada home office 5.000. Terus tanggal 1 November, cabang 1 membeli peralatan sebesar 15.000. Ingat tadi di sini katanya semua aset tetap dicatat oleh pusat, disusutkan 5 tahun. Berarti yang boleh mencatat akun equipment adalah si pusat. Berarti walaupun cabang 1 yang beli peralatan, yang mencatat equipment-nya tetap pusat, equipment pada branch sebesar 15.000. Terus kalau misalnya si branch-nya dia bakal mencatatnya, dia kan mengeluarkan cash, jadi dia bakal mengkredit cash karena dia nge-transfer equipment-nya, berarti dia bakal mendebit home office. Terus 31 Desember, cabang 1 membukukan penjualan sebesar 200.000. Ya udah, berarti kan cash pada sell sebesar 200.000. Cabang 2 membukukan penjualan sebesar 150.000 sama cash pada sales 150.000. Terus saldo persediaan akhir cabang 1 7.000 termasuk 3.000 inventory yang dibeli dari vendor. Nah, kalau kayak gini kan kita berarti melakukan penyesuaian inventory dulu nih. Kita lihat di sini, kan kalau misalnya penyesuaian inventory ada 2, ada beginning inventory sama ending inventory. Kita lihat di sini, katanya saldo awal inventory cabang 1 60.000,
terus cabang 2 juga 60.000. Berarti akun penutupnya adalah income pada inventory sebesar 60.000, sama kebetulan emang. Terus kita menjurnal yang ending inventory-nya. Ending inventory-nya 7.000, yang ini 15.000. Kebalikannya aja. Berarti kita mendebitnya inventory pada income summary 7.000, terus yang ini inventory pada income summary 15.000. Lalu jangan lupa kita disuruh mencatat penyusutan peralatan yang dipakai di cabang 1. Nah, yang dipakai di cabang 1 kan tadi 15.000 nih. Nah, 15.000 itu berarti kita bakal melibatkan si pusat sama si cabang 1. Si pusat bakal mencatat branch pada accumulated, si cabang bakal mencatat depreciation expense pada home office sebesar 500. 500 dari mana? Nah, kita lihat tadi di sini katanya penyusutannya itu 5 tahun. Nah, terus equipment-nya itu ada 15.000. Berarti kan tinggal 15.000 bagi 5 tahun, karena dibeli 2 November dikali 2/12 sama dengan 500 gitu. Terus jurnal penutup apa lagi yang harus kita bikin? Jurnal penutupnya ini kayak misalnya sales ini kita tutup sales pada income summary 200.000 gitu. Nah, terus semua akun-akun beban ditutup. Nah, gitu juga sama yang akuntansi cabang. Nah, kita sekarang bakal fokusnya ke jurnal eliminasinya. Ke jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat sini. Pertama, kita itu bakal mengeliminasi si branch sama home office-nya. Pertama, home office dulu nih ya. Home office. Kan kita harus mengeliminasi net income-nya cabang 1 sama net income-nya cabang 2. Nah, net income-nya cabang 1 nih, pokoknya cabang 2-nya mengikuti aja. Nah, net income-nya cabang 1 kan berarti sales. Sales dikurang sama expense-nya. Sales-nya si cabang 1 itu ada 200.000 di sini. Terus ada COGS-nya. COGS 116.500. Aduh, harus ngitung dulu nih. Kita ngitung COGS-nya dulu kan ya berarti. Nah, kita hitung nih COGS-nya. Cabang 1. Cabang 1 beginning inventory-nya 60.000. Sama kan kayak tadi soal. Saldo awal inventory cabang 1 adalah 60.000. 50%-nya dari luar. Kita lihat, beginning inventory-nya itu 60.000. Dari luarnya 50%. Berarti 30.000 dari luar, terus 30.000 dari home office, 30.000 dari home office. Nah, 30.000 dari home office ini kan dia itu 30.000 ini bukan harga sesungguhnya, tapi udah harga markup. Nah, cost sesungguhnya adalah kita harus bagi sama 120%. Gue ulangin. Jadi cabang 1, dia itu ada beginning inventory 60.000. Terus 50% dari luar, berarti dari luar 30.000, terus dari home office itu 30.000. Dari 30.000 home office ini, itu dia bukan, ini udah termasuk saldo 20% markup. Jadi kalau kita mau nyari cost sesungguhnya itu tinggal 30.000 dibagi sama 120% gitu. Terus berarti unrealized profit-nya adalah 5.000. Itu untuk beginning inventory.
Terus yang shipment from home office. Shipment from home office kita lihat 63.000. 63.000 ini dari mana sih? 63.000 ini kita lihat dari ini, apa namanya, dia ada transaksi 2 kali. Yang pertama kan dia nerima dari pusat. Terus yang kedua dia dapat sumbangan dari cabang 2. Berarti 48.000 ditambah sama 15.000. Kalian tambahin aja dari jurnal. Sama dengan 63.000. Terus ada frag in, jangan lupa. Frag in dari mana aja? Pokoknya tambahin aja dari saldo jurnal-jurnal ini. 250 sama 250 sama dengan 500. Oh iya, yang shipment from home office tadi kan 63.000. Tapi 63.000 ini itu ada harga markup, aslinya adalah 52.500. Unrealized-nya 10.500. Jadi available for sale-nya tinggal kalian tambahin aja. Jadi available for sale ingat ya ditambahinnya itu dari atas bukan dari samping. Jadi kayak available for sale yang ini ditambah, terus yang retail juga jangan dari samping, jangan pengurangan gitu, tapi ditambahin dari yang atasnya gitu. Jadi kalau totalnya 123.500 yang menurut si cabang dari home office itu 93.000 padahal aslinya cuma 77.500 dikurang sama ending inventory. Nah, ending inventory saldonya dari mana sih? Saldonya itu dari soal tadi katanya kan dikasih tahu kita ending inventory itu tuh cuma 7.000 ada di sini ya. Saldo persediaan akhir cabang 1 adalah 7.000 gitu. Berarti ending inventory-nya 7.000. Berarti COGS-nya adalah tinggal dikurangin aja sama dengan 116.500. Terus kita juga ini kan udah ketemu nih unrealized available for sale-nya. Terus kita kurangin sama kita kan ini 7.000 endingnya. Terus dari luarnya 3.000. Tahu dari mana dari luar 3.000? Kita lihat di soal gini. Termasuk 3.000 dari vendor. Berarti kita catat di sini dari luarnya 3.000, dari home office-nya 4.000. Nah, 4.000 ini masih 120%. Berarti kita harus bagi sama 120%. 3. Upstream-nya berapa? Ya udah, upstream-nya tinggal dikurang 667. Berarti realized upstream-nya adalah 14.833. Bisa juga berkurang di 14.833 ini kurang ini atau ini kurang ini gitu. Jadi lanjut ya tadi, kan COGS-nya udah ketemu nih 116.500 yang ini. Terus abis itu gross profit-nya tinggal dikurang dong. Terus operating expense-nya dari mana? Operating expense dari jurnal tadi, H22. Nih, operating expense 25.000. Sama depreciation expense tadi kan, si equipment 500. Berarti total net income-nya cabang 1 adalah 58.000. Cabang 2, 24.775. Pokoknya cara ke cabang 2 sama. Nah, berarti kalau misalnya kita udah nemu net income-nya cabang, kita bakal menutupnya ke income summary. Income summary pada home office sebesar 58, yang ini 24,775 gitu. Nah, jangan lupa kita juga menutup akun branch-nya. Branch 1 pada branch income, branch 2 pada branch income, 58 sama 24.755. Nah, terus jangan lupa kita juga menutup jurnal unrealized-nya. Tadi kan udah tuh kita cari unrealized-nya cabang 1 14.833, unrealized cabang 2 9333. Berarti tinggal
kita anuin aja upstream branch pada branch income sama upstream branch sama branch income 9333. Nah, sekian video kali ini. Kalau misalnya ada yang masih bingung bisa bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.